Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya di channel ini. Eh, di video ini kita akan belajar tentang evaluasi ya dari classification. Classification udah kita cover di video sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, untuk mengevaluasi tugas tentang regression itu sebenarnya gampang teman-teman ya. Tinggal kalian cukup pakai cost functionnya aja gitu ya. Cukup pakai cost functionnya itu udah menjadi dalam tanda kutip ya evaluasi gitu. Nah, tapi beda kalau classification. Karena goal kita tuh bukan bukan untuk mempredik ya. End goal kita tuh bukan mempredik H theta X-nya, meskipun kita pakai logistic regression ya, yang apa? Yang kita sebenarnya juga pakai theta Tx ini ya, akan menghasilkan suatu angka, terus ada thresholdnya. Nah, itu sebenarnya bukan goal utama kita. Goal utama kita mempredik satu atau nolnya, ya. Itu goal utama kita. Nah, karena ada beberapa juga algoritma klasifikasi yang nggak pakai angka-angka seperti ini, teman-teman ya. Contohnya seperti uh, decision tree gitu. Nanti kita belajar ya lebih lanjut tentang decision tree. Dia itu nggak ada angka-angka seperti ini. Dia purely hanya kalau if variabel ini sekian masuk ke ini klasifikasinya. Cuma kayak gitu, nggak ada angka seperti ini. Jadi tidak universal gitu ya classification-nya kalau pakai cost function doang. Karena cost function untuk setiap model classification itu beda-beda ya. Tadi kayak ada yang apa namanya si log loss ya, ada lagi yang categorical, cost entropy dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk classification evaluation seperti ini ya, terutama yang binary. Nah, kita pakai namanya confusion matrix ya. Confusion itu kebingungan ya. Matrix kebingungan, confusion matrix. Jadi biasanya ada empat item ya atau empat kategori di sini. Kita lihat. Jadi ada yang predicted ya. Predicted itu berarti si y hat-nya ya. Actual itu berarti y-nya. Nah, untuk yang predicted itu kan kita bisa memprediksi sebagai positif negatif ya. Berarti udah kita olah ya. Ini udah hasil akhir nih. Udah lihat thresholdnya. Kita lihat oke di atas 0,5 positif, di bawah 0,5 negatif itu. Nah, ini adalah predictednya. Nah, actual itu ya data yang aslinya gitu ya. Nah, model kita semakin bagus, ya, semakin bagus model kita, maka yang hijau ini akan semakin banyak, ya, semakin gede. Jadi yang hijau itu yang kategori yang benar gitu ya. Nah, ada namanya true positif sama true negatif. True positif itu ketika yang kita predik sama dengan yang actual, ya, yang actual itu sama positifnya. Contohnya misalkan seperti tumor ya, tumor yang di video sebelumnya. Tumor ini sebenarnya positif, tapi kita nebak based on ukurannya, kita juga lihat, oh ini positif juga. Nah itu namanya true positif. Tapi kalau actualnya ternyata tumornya itu nggak ganas, ya, terus kita prediksi yang itu juga nggak ganas, berarti itu benar true negatif tapi ya. Nah ada dua kesalahan nih ya, bisa aja false negatif sama false positif. Karena di dunia ini nggak ada modelnya benar-benar perfect teman-teman ya. Kecuali datanya kita benar-benar atur data kita sendiri. Tapi kalau data di dunia nyata, ya nanti kalian lihat model, nggak ada model classification seperfect itu. Ya, pasti ada false negatif dan false positifnya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang apa itu false negatif dulu ya. Jadi false negatif itu ya sama ya, tumor yang secara actual itu positif, tapi kita prediknya negatif gitu. Nah, itu bahaya tuh ya. Jadi sebenarnya tumor ini ganas, tapi kita prediksinya nggak ganas gitu. Ya, itu terjadi di eh, negara Konoha ya. Nah, terus kalau prediksinya positif, tapi ternyata negatif, itu namanya false positif. Ya, contohnya misalkan apa ya, ternyata nggak sakit, tapi diduga sakit gitu. Mungkin ya gua tahu ya, mungkin eh, biar apa pillnya bisa nambah atau gue nggak tahu gimana ya, tapi itu false negatif sama positif. Nah, untuk penamaan kan enak ya kalau true positif atau true negatif ini kan gampang, tapi kalau false ini kita bingung nih, ini negatif ini apa, predicted atau actual ya. Ternyata yang dipakai itu yang predicted teman-teman ya.
Itu harus ingat ya. Karena gue sampai sekarang pun juga kadang agak kesulitan untuk membedakan itu. Kadang false negatif itu gue mikir dulu kayak false negatif itu yang apa ya gitu. Nah, untuk supaya lebih enak ya, mungkin analoginya kayak gini aja. Misalkan false negatif itu berarti model lu salah, lu nebaknya negatif, nantinya gitu. Gitu ya. Atau kalau false positif juga model lu salah, lu nebaknya positif gitu. Mungkin lebih enaknya gitu ya. Nah, ini gue ambil dari website Google ya. Kita lihat langsung aja ya di websitenya. Nah, kayaknya seperti ini. Jadi ini data di kehidupan nyata mungkin seperti ini ya. Anggap aja ini kayak tumor, kayak yang tumor di video sebelumnya. Jadi kalau ukurannya misalkan ya 0,3, ya ini yang kuning itu negatif ya. Yang kuning itu berarti tidak berbahaya, yang ungu itu berarti berbahaya. Nah, thresholdnya misalkan kita mau fair aja nih di 0,5. Nah, ini mau nggak mau pasti ada beberapa yang false. Contohnya kayak ungu. Ungu itu false positif ya. Sorry, false ungu ini false negatif, sorry ya. Karena kita nebaknya negatif kan. Biasanya positif gitu. Jadi false negatif. Yang kuning ini false positif ya. Karena sebenarnya kita ini negatif tapi kita tebaknya positif. Nah, di dunia nyata juga kayak gini pasti ya datanya ya. Ya memang ada kecenderungan kalau yang semakin kecil tuh semakin banyak kuningnya, semakin tinggi semakin banyak ungunya. Ya, tapi ya pasti di kehidupan nyata itu pasti ada beberapa yang bercampur lah ya, terutama di bagian yang 0,3 sampai 0,7 ini gitu. Nah, jadi kok kalian lihat kita bisa geser-geser nih thresholdnya. Kalau kita mau eh prediksi ya supaya semuanya yang ini perfect ya udah seperti ini gitu. Tapi kita lihat di sini tuh banyak sekali yang false positifnya gitu ya. False negatifnya 0 tapi false positifnya gede gitu. Jadi ada semacam trade off ya atau penukaran gitu. Semakin tinggi, semakin digeser ke sini, ya berarti FP-nya 0, false positifnya 0, tapi false negatifnya semakin gede gitu. Nah, kita perlu bermain-main nih di sini sebenarnya di area ini. Kita mau geser seberapa banyak. Ya ini gampang ya karena X-nya cuma satu nih. Tapi gimana kalau nanti X-nya bisa ratusan ya di gitu banyak nanti seperti itu. X-nya bisa ratusan. Itu kita nggak bisa lihat seperti ini gitu ya. Nah, ini cuma sebagai pembelajaran aja supaya lebih gampang gitu. Nah, terus gimana dong? Kita harus geser kemana? Mau yang kayak gini atau yang mau kayak gini? Nah, itu pertanyaan $1 million question ya. Nah, jawabannya tergantung ya, tergantung case kalian. Kalian mau nggak mau kalian harus pick the lesser evil ya, harus ambil keburukan yang paling baik gitu ya. Nah, contohnya gini, ada yang kita sistemnya ya atau case-nya kita mau low FP ya. False positifnya harus low banget ya, berarti seperti ini ya. Nggak boleh ada data yang sebenarnya negatif tapi kita anggap positif gitu. Ya, misalkan kayak dokter tadi, gua nggak mau kalau gua nggak sakit ya, tapi lu bilang kok gua sakit gitu. Gua nggak mau. Nah, tapi mungkin ada pasien yang bilang, oh, oke nggak apa-apa. Kalau gua nggak sakit, lu bilang gua sakit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai gua awalnya sakit, tapi lu bilang nggak gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya, ada orang yang mungkin mau menghemat, ada orang yang mungkin parnoan gitu ya. Nah, untuk kasus seperti apa yang membutuhkan low FP, ya itu berarti yang tadi ya, yang seperti ini ya. Jangan sampai yang negatif kita positifin. Contohnya seperti spam detection, ya, misimportant information, ya. Spam detection jangan sampai negatif kita positifin. Sorry, sebentar. Low FP. Oh, oke benar ya. Kalau spam detection, ya, kenapa kita mau prefer low FP? Karena gini, teman-teman. Karena kan kita kalau sebagai customer ya, misalnya kita pakai email gitu, ada spam detection. Nah, kita nggak mau ketinggalan informasi kan ya.
Jadi kita tahu AI nggak mungkin perfect lah ya. Tapi at least kalau misalkan AI ragu, ya udah taruh di inbox saja, jangan di spam. Kecuali AI-nya benar-benar yakin ya. Nah, itu baru case yang membutuhkan FP yang rendah gitu. Jadi misalkan spam ya. Ya udah, gue lebih suka kayak gini. Kalau udah pasti spam, ya udah kategori spam, kategori positif spam. Tapi kalau apa namanya? Kalau misalkan ada spam yang modelnya ragu, contohnya misalkan ini ya, yang di sini, yang XXX ini, gak apa-apa taruh di inbox saja gitu ya. Jadi yang di kuning ini inbox, yang di ungu ini spam. Nah, mungkin seperti itu untuk yang eh, lebih suka yang FP-nya 0 gitu ya. Nah, satu lagi, misalkan fraud detection nih. Jadi namanya fraud detection ya, mau di banking atau di bisnis finansial, kayak kebanyakan sih tetap ada manual ya, nggak mungkin semuanya otomatis. Ya, apalagi fraud detection itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang krusial kan bagi perusahaan gitu. Nah, jangan sampai transaksi yang awalnya aslinya itu tidak spam, ya, model kalian identify itu sebagai spam. Bayangin kalau customer kalian yang kena seperti itu, misalkan ultra high net worth individual, gimana? Pasti membuat frustrasi dong, dan bisnisnya bisa harm juga ya. Tapi alangkah baiknya kalau mungkin fraud detection itu, tapi gue nggak tahu ya, gue mungkin nggak tahu secara bisnis harusnya gimana, tapi mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau udah fix yakin kalau itu spam, ya udah fraud, ya udah dianggap sebagai fraud, atau ditolak atau diblokir kartunya gitu. Tapi kalau nggak yakin, just apa ya, diserahkan tanggung jawabnya ke bisnis unit yang mengatur itu gitu ya. Nah, ada lagi yang uh, low FN gitu ya. Ada lagi kasus yang harus false negatif. Jangan sampai ya yang pengen seperti ini ya, jangan sampai ada seperti ini ya. Jangan sampai ada yang aslinya positif tapi kalian nebak negatif. Contohnya kayak tadi, kayak tumor gitu ya. Banyak orang yang parno kan. Jangan sampai sebenarnya tumornya ganas tapi lu anggap sebagai nggak ganas gitu ya. Contohnya seperti disease screening ya, karena penyakit itu jangan sampai telat, jangan sampai kelewatan ya. Terus security and threat detection ya, jangan sampai hal-hal yang apa ya, mungkin ada hal mencurigakan sedikit tapi ya udahlah, false positif, jangan sampai seperti itu ya. Gak apa-apa ada kuning-kuningnya sedikit, ini dikerahkan ke misalkan cyber security team gitu ya. Oh, ternyata ini nggak berbahaya gitu, ya udah lewat gitu ya. Terus juga quality control, kalau mau quality-nya bagus, jangan sampai ada false negatifnya gitu. Nah, tapi kita ya namanya dunia, kita nggak bisa butuh dua-duanya gitu ya. Low FV sama low FN, semuanya pasti pengen low FV dan low FN, tapi pasti ada apa ya? Pasti ada semacam trade off-nya lah ya, dilemanya gitu. Ya. Kalau model kalian di tuning ya, model kalian dibikin sedemikian rupa supaya low FP-nya itu turun dan low FV-nya turun, ya udah go for it itu. Tapi jangan sampai misalkan bisnis kalian atau tugas kalian sebenarnya pengennya low FP nih ya. Tapi kalian mau coba low FN sedikit ya. Tapi ini membuat FP-nya itu lebih turun lagi. Nah, itu jangan. Membuat FP-nya itu malah naik. Ya itu jangan. Ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menurunkan ini, tapi ininya stay the same, ya nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kalian mengimprove ini untuk merelakan hal yang penting ini ya gitu. Ya. Nah, oke, terus itu confusion matrix ya. Itu nggak ada angkanya teman-teman ya. Ini hanya sebagai referensi aja gitu ya, sebagai basic sebelum ke selanjutnya ya. Jadi kalau angka aslinya ya kita harus measure ya, namanya juga measure itu harus dengan angka gitu ya, harus kuantitatif. Nah, akurasi itu proporsi dari klasifikasi yang kita benar ya. Jadi true positif plus true negatif dibagi semuanya ya. Ini gampang sih teman-teman ya. Jadi akurasi itu contoh seperti ini
Ya, berarti akurasi berapa? Akurasi berarti true-nya 40 tambah 46 dibagi 40 tambah 46 tambah 8 tambah 5 gitu. Nah, ini akurasinya ya lumayan lah ya. Biasanya di atas 80 itu udah bagus sih. Nah, contohnya spam classification, berarti akurasi itu fraksi dari semua email yang correctly classified. Ya. Nah, terus ada lagi nih beberapa matrix yang mungkin akan berguna di slide selanjutnya, gitu ya. Ada lagi true positive rate. Nah, ini adalah proporsi dari semua aktual positif, ya, semua true aktual positif itu berarti true positif tambah false negatif, ya kan? Contohnya seperti ini. True positif sama false negatif. Ya, yang ungu-ungu semua ini ya. Data yang ungu semua, ya. Yang di bawah ini, terus atasnya pembilangnya atau TP-nya, true positifnya itu ya ungu-ungu yang benar ini gitu. Ya, itu namanya recall. Ya. Jadi ungu-ungu yang benar dibagi sama total ungu gitu ya. Total ungu yang ini nih. Yang kotak-kotak ini. Yang benar dibagi total ungu yang kotak. Ya. Itu namanya true positive rate atau recall. Nah, ada false positive rate. Ini berarti yang bawah ini semua actual negatif. Jadi semua yang bulatan kuning. Ya. Tapi atasnya itu false positif. Jadi kuning-kuning yang di sini nih. Kuning-kuning yang false. Dibagi sama total ininya. Ya. Jadi semakin bagus true positive rate, ya, itu berarti semakin gede ya. TPR harus gede supaya bagus. False positive rate, ya, harus semakin rendah supaya lebih bagus. Itu. Jadi FPR itu probability of false alarm. Ya, false alarm itu berarti sesuatu yang sebenarnya negatif tapi kita tebak sebagai positif. Ya kan? False positif. Ya, false positif kan seperti itu. Nah, probability of false alarm. Jadi semakin gede probability false alarm ya semakin jelek dong. Ya. Ini gua ada cerita juga sih. Jadi kayak ada seorang anak kecil gitu ya. Dia itu dikasih tugas oleh kepala desa untuk menjaga desa itu dari serigala ya, dari serangan serigala. Nah, tapi selama bertahun-tahun desa itu ya tenang aja gitu ya. Nggak ada serigalanya. Tapi probability untuk ada serigala itu tetap ada gitu. Suatu hari si anak ini apa namanya? Iseng gitu ya, bosan gitu. Iseng dia mau ngerjain penduduk desanya kayak ada serigala loh gitu. Terus penduduk desanya kayak pada ketakutan ya, pada kunci rumah, pada apa. Terus ternyata bohongan gitu. Ya, terus keesokan harinya juga sama. Si anak kecil ini bosen karena ya mana ada sih ya serigala zaman sekarang mungkin dia gitu. Terus ya udah pada takut semua penduduk desanya nutup pintu gitu. Keesokan harinya ya penduduk desanya udah nggak percaya nih sama yang anak nih ya. Terus suatu hari anaknya tiba-tiba kaget ya karena nemu serigala beneran. Tuh, mau apa menyerang desa, terus dia bilang, ada serigala." Ya udah pada nggak percaya gitu ya. Nah, terus akhirnya ya berakhir buruk lah ya untuk desanya itu. Nah, ini sama katanya sama false positif sama false negatif. Nah, jadi ketika anak kecilnya bosen ya, ketika ada serigala loh, ada serigala gitu ya. Itu namanya false positif atau false alarm gitu ya. Karena kan anak kecil sebagai alarm gitu ya, sebagai alarm di desa kalau ada serigala gitu. Nah, ini false positive rate-nya gede banget ya. Nggak ada serigala kok gitu ya. Nah, terus sedangkan ketika apa? Ketika ada serigalanya, dia bilang ada serigala, sebenarnya itu ya true positif, tapi orang-orang udah nggak percaya gitu ya. Jadi jangan sampai false positif itu gede juga gitu ya. Karena itu menimbulkan ketidakpercayaan bagi orang-orang, terus akhirnya ya dianggap
dianggap jelek modelnya gitu ya, dianggap nggak akurat nih anak ini nih gitu ya. Terus ada lagi precision ya, presisi itu proporsi dari semua model classification yang sebenarnya positif ya. Jadi ada true positif sama false positif. Klasifikasi yang kayaknya ini salah deh ya. Jadi yang diklasifikasi sebagai positif ya, ditebak sebagai positif. Jadi ini bukan actual ya, yang diklasifikasi sebagai positif. Terus ini TP-nya. Jadi presisi itu kayak yang ungu ini ya, dibagi sama semua data yang di kanan ini, di bagian kanan ini gitu ya. Itu precision ya. Tadi kalau recall itu true positif, yang ungu dibagi sama data yang ungu-ungu juga nih di luar gitu. Oke. Classification, akurasi, precision, recall. Oh, ini ada ini ya. Sorry. Nah, ini nih. Ya, kita lihat. Kalau kita geser ke sini, kita lihat presisi akan semakin gede, teman-teman ya. Presisi semakin gede, ya. Satu terus nih, karena ini perfect ya. Tapi akurasi akan semakin rendah. Kenapa? Karena di sini salah ya. Ini salah nebak. Ya. Ya, akurasi ini lebih seimbang gitu ya. Kita lihat kalau precision semakin ini semakin gede, kalau recall semakin kesini semakin kecil. Ya, ini bahkan 1 nih. Ya, karena yang kita predik ya, ungu ini dibagi semua data actual ungunya ya 1 gitu. Jadi semakin thresholdnya semakin ketat ke kanan, presisi akan semakin gede, semakin ke kiri recall akan semakin gede. Ya itu udah hukum alam lah ya. Akurasi ini lebih di tengah-tengah ya, lebih netral dia ya. Karena akurasi semua matriks, semua empat-empatnya itu dimasukkan ke rumus gitu. Nah, tapi ada kekurangan nih teman-teman kalau kalian pakai akurasi ya. Ini ada meme ya. Kalian happy nih, wih 99% akurasinya. Terus ternyata ada monster ya. Monster yang kalian mau narik kalian, nggak sebagus itu loh data lo gitu ya. Karena datanya belongs to one class only. Ya, 99%. Contohnya gimana? Contohnya gini, kita mau menebak sebuah penyakit yang langka gitu ya. Misalkan penyakit A gitu. Nah, penyakit A ini training datanya itu 99% itu negatif. Sedangkan 1% itu positif, teman-teman ya. Karena kan namanya penyakit langka juga. Gimana cara mengkolek data kalau ya maksudnya secara natural pasti seperti ini datanya ya. Tapi di machine learning, teman-teman, kalian nggak boleh melakukan seperti ini. Data itu harus balance ya. Sama kita belajar di video-video sebelumnya tentang SMOTE ya. Gimana cara mungkin ini bisa ditambahkan sampelnya ya, atau mungkin ini bisa dikurangin ya. Yang penting harus balance 50-50 ya. Karena akurasi kok seperti ini ya, bayangin datanya seperti ini, ya udah kita ada sebuah model ya, kita selalu menebak ini sebagai negatif ya, nggak pernah dia nebak positif, selalu negatif terus ya. Model ini kan ya nggak usah ada model ya, bahkan sangat bodoh gitu modelnya. Nah, kalau kita nebak negatif terus, sedangkan datanya seperti ini, ya akurasinya 99% ya. Ini salah, bodoh amat, yang penting 99%-nya benar. Nah, ini mencurangi sebuah sistem ya, mencurangi sebuah matriks akurasi ini gitu. Nah, makanya kita perlu satu matriks lagi, namanya adalah F1 score ya, atau nanti ada skor lain tapi gue lupa namanya apa yang terkenal, tapi F1 score ya. Nah, F1 score ini dia selain apa, mengurangi resiko ini ya, resiko kecurangan ini, dia juga sekaligus membuat satu evaluasi metrik ya. Jadi tadi kita lihat di sini ada banyak, ada precision, ada recall, ada FPR, ada akurasi itu. Nah, kalau F1 score ya itu cukup satu matriks aja ya.
Nih, balancing both precision and recall ke single metric. Ya. Kalian lihat kalau seperti ini, kita dapat negatif terus, ya apa namanya, precisionnya akan sangat jelek teman-teman ya. Recallnya sih bagus ya, tapi precisionnya jelek ya. Jadi gitu. Jadi ini menyeimbangkan gitu ya. F1 score itu menyeimbangkan semuanya. Nah, kita ini sebenarnya berguna kok kita mau membalance antara precision sama recall. Ya, balance-nya seperti apa. Tapi kalau ekstrim ya, mau precisionnya 0 atau precisionnya 1 atau recall-nya 1, ya mungkin kurang cocok ya kalau F1 score. F1 score itu untuk gimana sih yang balance gitu ya. Yang bagus kayak gimana. Nah, rumusnya seperti ini ya. Ada 2 kali precision kali recall di per precision plus recall. Ya. Ini gua nggak akan jabarin ya lebih lanjut rumusnya kenapa bisa gini. Ya, bisa riset sendiri ya teman-teman ya. Yang penting ada istilah sebagai F1 score ini untuk sebagai single evaluation metric gitu. Nah, terus ini ada lagi gimana cara mengukur sebuah model ya. Ini bukan terkait ini sebenarnya bukan terkait confusion matrix lagi ya. Ini udah nggak ngomong tentang true positif, false positif atau apa ya? Atau ya intinya seperti itulah ya. Nggak ngomongin matrix mengenai datanya benar dipredik atau enggak, tapi ini lebih menganalisis overall modelnya. Modelnya ini bagus atau enggak sih gitu ya. Nah, ini panjangannya adalah receiver operating characteristic atau ROC. Nah, ini adalah yang digunakan saat Perang Dunia Kedua ya, radar detection di Perang Dunia Kedua. Nah, ROC curve itu digambar dengan mengkalkulasi true positive rate ya. Yang di kiri ini sumbu Y-nya adalah TPR, terus sumbu X-nya adalah FPR ya. Jadi ingat TPR itu sama dengan recall ya. Ini recall ya, atau ini FPR, bukan precision ya. Precision tuh terkait F1 tadi, ini FPR, beda sama precision. Nah, at every possible threshold ya. Tapi di praktisnya nanti at selected interval, karena kalau mau dicoba semuanya ya nggak kelar-kelar ya, karena ya threshold itu ya bisa floating point, bisa infinite gitu. Ya, ketika kita menggambar TPR, FPR, ini perfect model ya. Perfect model itu nanti kita akan bahas ya. Ini nggak usah dilihat dulu AUC-nya. Kita lihat gambar ini dulu deh ya. Jadi ini ada ROC curve, ini ada true positive rate, ada false positive rate. Tadi gue bilang ya, semakin bagus model, false positive rate harus mendekati 0. True positive rate harus mendekati 1. Itu semakin bagus ya. Nah, di sini ada, kita mau mencoba setiap threshold ya. Oke, misalkan thresholdnya dibuat sekecil mungkin ya. Sekecil mungkin di sini ya. Di kiri ya. Ini kebalik ya. Karena gue pakai kamera depan. Jadi ke kiri ya. Tadi ya kalau ke kiri kita lihat nih recall gede ya. Recall gede. Jadi itu pasti rate akan gede gitu. Jadi ini semakin ke kiri semakin gede ya. Terus kita coba ke sini sedikit. Kita titik kasih garis gitu ya. Mungkin nanti tuh positive rate-nya akan rendah, terus ini akan rendah lagi, dan seterusnya gitu. Ya. Sebentar, sorry. Oke, jadi kalau semakin kecil ini ya, semakin kecil threshold-nya, mungkin akan di sini gitu ya. Di titik ini tuh, jadi ke sini banget nih, gitu. Tapi selama ke kanan, nanti titiknya mungkin agak ke sini, ya. Agak ke sini. Dan ini kalau random classifier ya teman-teman. Random classifier itu modelnya beneran goblok gitu ya. Model yang cuman lempar koin, ya 50-50, iya atau enggak gitu. Dia nggak tahu tentang datanya sama sekali. Random classifier itu akan selalu seperti ini ya. Garisnya akan diagonal. Kurang lebih akan seperti ini. Nggak harus pas. Ya kurang lebih akan seperti ini. Kenapa? Karena ya apa ya? Karena ya very naive gitu. Ini buruk banget. Kenapa? Karena nggak bisa balance gitu ya. Sama aja kayak melempar koin gitu. Nah, semakin kurva nanti ke sini, ya mungkin nanti misalkan digeser sedikit,
ya titiknya tuh ada di sini. Dan ini semakin bagus, ya ini semakin bagus. Nanti kita gambar aja, tarik garis melalui titik-titik ini, gitu. Ya, jadi semakin ke sini ya, semakin ke atas ini semakin baik. Makanya di sini ini perfect teman-teman ya. Sorry ya, ini gue hapus ya. Makanya ini perfect. Kenapa? Karena ini udah ini loh. Ini kurvanya nih. Kurvanya tuh gini ya. Nah, ini udah bagus nih, yang biru ini udah bagus. Kalau perfect ini beneran ini pas di sini nih. Ini perfect ya. Tapi di dunia nyata nggak ada yang bisa seperti itu, nggak ada yang bisa perfect. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya, terkait ROC curve. Nah, mungkin ada yang bertanya, gimana kalau gini? Ya. Nah, kalau gini nih aneh ya. Kalau gini nih sebenarnya model kalian bagus ya. Yang seperti ini ya, model kalian bagus, tapi kan kebalik aja. Ya, kalian kebalik bilang satu tapi nol, bilang nol tapi satu. Tapi sebenarnya model kalian udah bagus gitu. Jadi kalian kebalik aja kasih labelnya. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus gimana cara menghitung angkanya gitu ya. Oke, gua tahu nih semakin mendekat ke sini semakin bagus. Tapi angkanya berapa gitu ya. How much better gitu. Ya, kalau kalian lihat di gambar doang mungkin oke bisa ya, tapi kan kadang ya orang butuh angka gitu ya supaya bisa di compare. Nah, kayak namanya AUC ya, atau area under the curve. Curve itu kan kurva gini ya. Nah, ini area di bawah kurva. Contoh misalkan yang kurva oranye ya, berarti areanya tuh sini. Areanya berapa? Gitu ya. Nah, area yang perfect berapa? Area yang perfect itu 1. Kenapa? Karena ini 1 kali 1 kan. Ya, luasnya berarti 1 ya. Gitu. Nah, ini untuk membuat ROC curve kalian harus tahu beberapa poin di mana at certain threshold, calculate TPR dan FPR, terus plot ya, kasih titik, garis gitu. Oke, ini tadi AUC ya. AUC yang satu selalu assign random some email and higher probability of being spam dan random. Ya, pokoknya kalau paling jelek itu 0,5 ya, itu nggak baca random gitu. AUC 5. Oke, 0,5 itu random ya. Random positif dan negatif example. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Ya, ada kaitannya ROC sama AUC. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya. Oh, sorry, masih ada ya. Sorry, satu lagi. Nah, AUC itu berguna untuk mengkalkulasi comparing performance antara dua different model. Jadi ada dua model, kalian mau compare ya. Kalian nggak peduli datanya gimana gitu ya. Nggak peduli kayak apa, presisi recall atau apa, nggak peduli ya. Yang penting modelnya secara keseluruhan gimana gitu. Nggak boleh thresholdnya harus di mana thresholdnya, nggak peduli, yang penting modelnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada model yang kayak gini, berarti lebih bagus adalah ini ya, karena AUC-nya lebih gede dan kurvanya mendekati ke 1 sini. Gitu ya. Ya kurva itu bisa macam-macam ya, bisa aja nanti kayak gini ya. Bisa aja nanti kayak gini. Ya. Bisa aja condong ke TPR, condong ke FPR. Yang penting AUC-nya berapa ya. Ini single evaluation metric. Ya, jadi kita kesimpulannya ada dua macam ya. Pertama ada F1 matrix untuk kalkulasi case-nya ya, kasusnya bagus atau enggak. Kalau AUC berarti mengevaluasi modelnya bagus atau enggak. Ya, itu beda ya. Karena ini tuh terkait threshold. Threshold sangat berpengaruh gitu. Kalau AUC nggak peduli thresholdnya berapa karena kita plot semuanya either way gitu ya. Oke, jadi itu terus kalau mau presisinya 1 ya udah nggak usah pakai F1 ya, cukup pakai presisi aja. Kalau mau recall-nya 1 ya udah cukup pakai recall aja gitu. Oke, so ini untuk evaluasi teman-teman. Next time. Next habis ini kita akan coba demo ya di evaluasi terkait classification. Oke, untuk evaluasi dari untuk demo dari evaluasi logistic regression ya.
kita ambil dari video sebelumnya, teman-teman ya. Ada sempat satu section yang kita bahas ya, yaitu evaluasi ini. Ya, jadi kalau kalian bingung, kok nggak ada di GitHub-nya ya, GitHub-nya kabur jadi satu ya di logistic regression ini. Oke, jadi semuanya ya dari skleron matrix, ada confusion matrix, accuracy score, library-nya ya. Di sini kita nggak bikin dari nol ya, F1 score dan lain sebagainya. Nah, jadi awalnya, ini dari atas dulu ya, jadi kita restart kernel dulu ya. Restart kernel dulu, kita dari atas ini ya. Nah, akan seperti ini. Terus ya probability-nya ya, kita hitung ya. Nah, terus kita bikin evaluasi model di sini. Ya, jadi ada Y prediction, ini udah 01 ya, bukan Y prob lagi. Jadi udah 01. Terus confusion matrix kita tinggal taruh yang true ya sama prediction-nya gitu. Nanti dia bisa kalkulasi secara otomatis. Ya. Terus di sini juga gua tambahkan ada beberapa accuracy score, precision score, recall score, ini semuanya dari sini ya, dari library ya. Terus ada F1 score juga. Ini semuanya return semuanya, confusion matrix, akurasi, precision sama recall. Ya. Nah, terus kita mau coba bermain-main dengan threshold di sini ya. Kita coba pakai 3, misalkan 0,3. Berarti kalau 0,3 di atas 0,3 berarti dianggap 1 ya, di bawah itu dianggap 0 dan seterusnya ya. Nah, ini sekarang kita kalkulasi semua ya. Kalau thresholdnya 0,3, confusion matrix-nya bagaimana? Akurasinya gimana? Presisi, recall, F1 score-nya gimana? Ya. Oke, terus terakhir ya terkait ROC curve-nya ya, kita ngomong masalah modelnya di sini ya, bukan terkait salah benernya. Nah, ini ROC curve sama AUC-nya berapa ya, area under the curve-nya. Jadi kita pakai function ini ya, kita tinggal kasih Y-nya sama Y probability-nya. Ya, Y itu berarti Y itu yang true ya harusnya ya. Ya, 0 atau 1 ya, Y-nya sama Y probability-nya gitu. Ya, Y probability-nya berapa. Terus ini akan keluar FPR sama TPR, ini yang penting ya. False positive rate sama true positive rate-nya. Terus AUC kita tinggal masukin aja FPR sama TPR dari ROC curve-nya. Nanti akan ke output satu bilangan AUC-nya berapa gitu ya. Di sini kita inputin ya, di sini AUC-nya berapa. Oke, coba kita lihat di sini. Sekarang threshold 0,3 nih, jadi agak bawah ya 0,3-nya. Nah, ini gue lupa nih ya. Ini harusnya true positif, true negatif. Ini false. Kalau kita lihat matriksnya, false negatif ya. False negatifnya sekian ya. False positif sekian ya. False positifnya kenapa rendah ya? False positifnya rendah. Harusnya kayaknya kebalik sih ini ya. Harusnya ini false positif ya, ini false negatif. Ya, never mind ya. Ya, intinya kalau thresholdnya rendah, biasanya presisinya itu kurang bagus nih. Tapi recall-nya bagus. Ya kan, dibandingin sama 0,7. Kalau 0,7, si presisinya bagus, recall-nya lebih jelek gitu ya. Ntar gue penasaran sih, ini harusnya sih kalau 0,7 semakin tinggi, ya, berarti ini semakin rendah. Berarti false positifnya semakin rendah. Masuk akal sih ya. Harusnya ini false positif teman-teman ya. Ini false negatif. Jadi kebalik. That's why gue suka bingung ya teman-teman ya. Ini yang predicted yang mana, yang actual yang mana. Ya. Tapi bisa dilogika seperti itu. Nah, di sini F1 score di sini slightly agak buruk ya dibandingkan yang dua ini. Ini kebetulan sama nih F1 score-nya. Nah, jadi kalau sama gimana? Kita pilih yang mana? Threshold 0,55 atau 0,7. Tergantung case ya. Kalian mau lebih membebankan apa? Mau lebih banyak false positifnya atau false negatifnya gitu. Nah, ini ROC-nya ya. Ini sih sebenarnya bagus sih ya. Karena kayak gini bentuknya ya. Kalau kita lihat di sini AUC-nya 0,97 ya, hampir 1. Jadi udah bagus. Ya, tapi ini memang datanya kurang valid lah ya ini sebenarnya karena datanya kurang banyak. Dan kita juga nge-skip tesnya ya. Ini pakai training test semua. Kalau nanti lihat di
data di mana namanya, data di dunia nyata nanti pasti overfit sih ini. Ya, tapi kurang lebih seperti ini kalau kita mau lihat ya ROC sama AOC-nya. So, itu teman-temannya untuk demo dari evaluasinya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari PPT gua nih ya, ini sebenarnya udah habis ya untuk machine learning pertama. Ya, udah habis sampai slide 108 teman-teman ya. Ditambahkan dengan gambar-gambar gitu. Nah, kita udah cover semua sampai sini ya. Ini biasanya the basic part of machine learning biasanya ya. Mungkin ya kalau kalian ambil kelas machine learning di kuliah, biasanya ini awal-awal dijelasin sampai sini gitu. Tapi mungkin nggak sedalam gua juga ngajarinnya ya. Nah, tapi berikutnya ya, mungkin yang kedua itu ada SVM, naive Bayes, dan lain-lain. Nah, ini lebih kadang spesifik ke satu model ya gua jelasinnya. Jadi mungkin nggak ada apa ya, nggak ada terminologi khusus nanti ya yang akan kalian dapetin di machine learning. Terminologinya tuh, oh sorry, nggak ada terminologi umum lagi ya. Adanya terminologi khusus kayak misalkan decision tree, jumlah maksimum branch-nya ada berapa gitu. Nah, itu kan beberapa hyperparameter yang spesifik ke satu model. Nanti SVM ada model sendiri. Ini jadi model sendiri-sendiri teman-teman ya. Jadi untuk tasknya sebenarnya di modul kali ini ya, sebenarnya hanya regression sama classification. Ya, kecuali nanti sampai yang unsupervised ya. Harusnya sampai sini nih supervised semua teman-teman ya. Sampai sini tuh udah unsupervised ya. Ada clustering, anomaly, recommender system itu nggak ada labelnya ya. Kemudian lanjut ada satu lagi tentang reinforcement learning ya. Jadi congratulations ya teman-teman udah menyelesaikan bagian pertama dari modul ini ya. Semoga bermanfaat ya bagi kalian. Ya, bebas ya teman-teman kalau mau mendukung gua di Saweria, it's okay ya. Gue juga berharap seperti itu. Nah, jadi mungkin ada tambahan lagi ya beberapa materi yang membangun PowerPoint ini ya, atau nanti bahan pelajaran bagi kalian. Yang pertama ada Machine Learning Specialization Coursera. Nah, ini gue udah sempat beberapa kasih di description video ya. Ini sebenarnya agak outdated sebenarnya ya. Materinya udah tahun 2012 kalau nggak salah ya. Udah lama banget, tapi this is the legend gitu ya. Ini adalah legendnya by Andrew Ng ya. Dia legend dari machine learning educator. Bagus juga untuk mengetahui dari dasar ya, dari teori matematikanya. Luis Serrano ini gue juga bagus, gue juga suka ya sama cara mengajar dia. Tapi dia lebih banyak ke hal yang advance ya, hal yang lumayan advance. Kayak misalkan reinforcement learning dan lain sebagainya. Terus ada beberapa, misalkan Kaggle course ini terkait data science ya, biasanya ini udah terkait code ya, lebih banyak ke code sebenarnya, karena lebih banyak praktis nanti. Ada kompetisinya juga kalau kalian mau ikut. Daniel Borky ya YouTube channel ini yang membuat evaluation ya, terkait data preprocessing. Dia membuat pohonnya ya, nanti machine learning belajar apa aja gitu ya, strukturnya lah gitu. Statquest YouTube channel ini terkait statistik ya, kebanyakan terkait matematika juga ya, jauh lebih luas ya sebenarnya pembahasannya dibandingkan yang Coursera ini, karena Coursera lebih ke machine learning, tapi kalau Statquest lebih banyak ke statistik gitu. Tapi ada beberapa yang bersenggolan juga gitu ya. Terus Google Machine Learning Course ini juga lumayan oke. Meskipun not the best one ya, tapi lumayan oke lah ya untuk kalian pelajarin, ikutin. Terus ini buku ya, buku hands-on machine learning book ya. Ini juga bagus ya untuk pemula. Ada code-nya juga yang namanya juga hands-on ya. Ya, ada code-nya juga, tapi untuk membahas teori dia juga lumayan oke ya. Terus ada The 100 Page Machine Learning Book ya. Ini buku machine learning yang singkat ya, cuma 100 halaman, tapi menekankan hal-hal yang penting ya. So seperti itu teman-teman ya. Untuk materi kali ini sampai jumpa di bagian kedua di machine learning ya. Thank you guys. See you later in the next video. Bye bye.